Halo, perkenalkan nama saya Francois Luis dari kelas AK232. Nah, di sini kita akan membahas tentang penyusutan aktiva tetap. Apa sih penyusutan aktiva tetap itu? Nah, penyusutan aktiva tetap itu ialah sebuah proses pengalokasian biaya dari harga perolehan selama masa manfaatnya. Nah, dalam akuntansi, penyusutan aktiva tetap ini dapat diartikan bahwasannya semua aktiva tetap akan mengalami penurunan nilai selama masa manfaatnya. Jadi, kita dapat menyusutkan aktiva tetap ini dengan beberapa metode, yaitu metode garis lurus, saldo menurun berganda, jumlah angka tahun, dan menurut unit produksinya. Nah, biasa perusahaan-perusahaan akan memakai garis lurus dan metode saldo menurun. Jadi kita akan membahas dua itu saja. Oke, kita akan langsung ke contoh soalnya. Nah, metode garis lurus. Rumus untuk garis lurus yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaatnya. Di sini ada contoh soal. Sebuah perusahaan melakukan pembelian 4 mesin pada tanggal 15 Juli 2020 seharga 600 juta. Perusahaan menetapkan masa manfaatnya selama 10 tahun dengan nilai residu 60 juta. Nilai residu ini adalah nilai sisa. Diketahui bahwasannya harga jual pada Januari 2025 adalah 350 juta. Maka, hitunglah penyusutannya apabila pada awal Januari 2025 dijual satu mesin. Oke, disuruh buat jurnal yang diperlukan. Nah, pertama-tama kita akan membuat jurnal pada saat pembelian mesin tersebut, yaitu mesin di debit, kas di kredit sebesar 600 juta. Karena mesin kita adalah aset kita bertambah, di debit, kas kita berkurang karena kita membeli. Oke, kita akan membuat tabel penyusutannya. Nah, sebelum membuat tabelnya, kita akan menghitung dulu berapa penyusutannya. Jadi, harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Harga perolehannya kan 600 juta, dikurangi nilai residu 60 juta, dapatlah 540 juta, dibagi 10 tahun. Oke, jadi per tahunnya yaitu 54 juta, dan per bulannya 4,5 juta. Ini untuk 4 mesin. Oke. Nah, kita kan disoalkan diminta satu mesin. Berarti kita hitung dulu satu mesinnya berapa. Jadi diketahui bahwasannya harga satu mesin tersebut adalah 150 juta. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari 600 juta dibagi 4 mesin. Nah, penyusutan per tahun 13.500. Dari 4 mesin ini kita bagi 4 saja. Jadi dapatlah 13.500 dan per bulannya 1.125.000. Ini adalah tabel penyusutannya. Nah, diketahui bahwasannya pembelian mesin tersebut tanggal 15. Jadi, apabila masih di tanggal 15, maka penyusutannya itu termasuk pada bulan bersangkutan. Apabila di atas tanggal 15, berarti dia akan masuk ke bulan berikutnya. Nah, di sini Juli. Pembeliannya Juli. Nah, tabelnya tahun, bulan, biaya penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Oke, kita akan taruh dulu nilai bukunya 150 juta. Oke, pada tahun 2020 penyusutan yang terjadi hanya 6 bulan. Kenapa begitu?
karena pembeliannya pada bulan Juli. Berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Jadi penyusutannya hanya 6 bulan. Nah, berarti 1.125.000 dikali 6 dapatlah 6.750.000. Nilai biaya penyusutan ini kita masukin ke akumulasi penyusutan. Dan nilai bukunya 150 juta dikurangi dengan 6.750.000. Dapatlah 143.250.000. Next, pada tahun 2021 dia disusutkan full sampai tahun 2024. Jadi penyusutannya yaitu sebesar 13.500.000. Nilai akumulasi 6.750.000 ditambah dengan 13.500.000. Nilai bukunya ini dapat dari mana? 143 juta dikurangi dengan 13.500.000. Seperti itu dan seterusnya. Nah, sampai tahun 2025 terjadi penyusutan hanya selama 1 bulan. Di soal tersebut dibilang bahwasanya akan dijual satu mesin pada awal tahun 2025 bulan Januari. Berarti kita susutkan selama 1 bulan saja, yaitu sebesar 1,125. Jadi total penyusutannya adalah 61.875.000 dan nilai buku 88.125.000. Nah, ini adalah jurnal untuk penyusutannya. Pada periode 2020 kan terjadi 6 bulan. Maka beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 6.750.000. Pada 2021 sama beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 13.500.000. Sampai 2024 itu jurnalnya sama. Masuk 2025 hanya beda di nominal sebesar 1,125. Oke, kita akan mencatat jurnal penjualannya. Sebelum mencatat jurnal penjualannya, kita harus mengumpulkan dulu informasi-informasi yang terdapat pada mesin tersebut. Jadi, informasi pertama, total penyusutan mesin dari Juli 2020 sampai Januari 2025 sebesar 61.875 juta. Informasi kedua, diketahui bahwasanya harga jual pada Januari 2025 sebesar 350 juta untuk 4 mesin. Kita kan akan menjual satu mesin. Jadi kita cari dulu satu mesinnya berapa. Yaitu 350 juta dibagi 4 mesin. Dapatnya 87.500.000. Ini adalah harga jual pada satu mesin. Nah, next, kita akan menjurnal penjualan aset tetap kita. Sudah pasti kas kita di debit sebesar 87.500. Dapat dari mana? Dapat dari sini, harga jual. Dan akumulasi penyusutan mesin sebesar 61.875.000. Karena kita akan menutup akumulasinya, kan mesinnya sudah gak ada. Nah, habis itu kreditnya mesin. Mesin kita kan udah gak ada, berarti kita akan membuang nilai dari mesin tersebut, satu unit, sebesar 150 juta, karena harga perolehan satu mesin sebesar 150 juta. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, bakal ada selisih di debit. Akun apakah itu? Akun
kerugian atas penjualan aktiva sebesar 625.000. Jadi, apabila selisihnya di debit, maka timbulnya akun kerugian. Kalau selisihnya di kredit, maka akan timbul akun laba, yang dimana laba atas penjualan aktiva. Oke, next. Kita akan membahas tentang metode saldo menurun berganda. Jadi rumusnya di sini ialah dalam kurung 1/n ini adalah jumlah tahun atau jumlah masa manfaatnya, dikali 100% dikali 2. Next, contoh soal. Perusahaan melakukan pembelian 4 mesin pada 15 Juli 2020 seharga 600 juta. Perusahaan menetapkan masa manfaatnya 10 tahun dengan nilai residu 60 juta. Jadi ini soalnya sama seperti yang garis lurus ya. Nah, apabila awal tahun kedua mesin akan ditukarkan, maka buatlah jurnal yang diperlukan serta tabel penyusutannya dengan metode saldo menurun berganda. Nah, di sini kita akan mencari jumlah penyusutannya tersebut. Sebelum mencari nilai penyusutannya, kita akan membuat jurnal terlebih dahulu. Nah, jurnal pada saat pembelian aset seperti tadi, mesin pada kas 600 juta. Oke, dalam kurung 1/n dikali 100% kali 2. 1/10 dikali 100% kali 2 sama dengan 20%. Ini adalah tabel penyusutannya. Ada tahun, bulan, tarif, biaya penyusutan, akumulasi, dan nilai buku. Nilai buku 600 juta karena tidak dibilang bahwasanya dia akan menukarkan sebesar 1 mesin, 2 mesin, 3 mesin. Jadi kita anggap 4 mesin semuanya. Oke, pada tahun 2020 sama seperti tadi, karena pembeliannya di bulan Juli tanggal 15 2020, maka jumlah bulan penyusutannya yaitu 6 bulan. Dan tarifnya 20%. Biaya penyusutan ini dapat dari mana? Dapat dari 600 juta dikali dengan 20%. Habis itu dapat hasilnya, kemudian dibagi 6/12. Dapatlah 60 juta. Dan nilai ini kita masukin ke akumulasi penyusutan. Dan nilai buku 600 juta dikurangi 60 juta, dapatlah 540 juta. Di soalnya kan dibilang pada awal tahun kedua, berarti tahun 2021, 2020, 2021. Nah, 2021 bulan pertama sebesar 20% juga, berarti 540 juta dikali dengan 20% dikali 1/12, dapatlah 9 juta. Akumulasi penyusutannya bertambah dan jadi 69 juta. Nilai buku 531 juta rupiah. Ini adalah tabel penyusutannya. Oke, jurnalnya yaitu beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin. Mengapa kita melakukan jurnal beban penyusutan? Karena di soal tersebut perusahaan masih bimbang. Dia hanya menyuruh kita untuk menghitung penyusutannya sampai Januari 2021. Jadi, kita hanya menjurnal penyusutan. Ini adalah jurnalnya dan nominalnya ambil dari tabel penyusutan. Oke, sekian saja. Terima kasih.